나 당신 첫사랑. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Bad Memory Eraser. Tanpa berlama lagi, episode 2, Markyu, mari kita review. Begitu Igun tersadar, ia malah mengira Juyeon sebagai cinta pertamanya. Ligun seolah terlahir kembali menjadi seseorang yang tanpa kenangan buruk. Dan kini sikapnya sungguh berbeda dengan yang sebelumnya. Kini Igun bersikap narsistik, kagum dengan keindahan dirinya sendiri. Ingatan Igun hanya sampai ia memenangkan turnamen dulu ketika kecil. Sedikit konyol tingkah lakunya kini. Bahkan tiba-tiba menarik tubuh Juyeon dan membual tentang cinta pertama lagi. Jelas Juyeon mengatakan jika ia bukanlah cinta pertamanya, tapi Igun tak percaya. Dan saat hendak pergi, dokter yang disukai Juyeon ada di luar ruangan. Sungguh gawat. Tak boleh ketahuan jika Juyeon sedang berduaan dengan subjeknya itu di ruangan yang sempit. Ia pun memutar otak lalu bertingkah tak terjadi apapun, sedangkan Igun bersembunyi di balik baju-baju kotor. Tingkah Isin sedikit mencurigakan. Dia bilang jika Igun kecelakaan di tangga rumah. Ibu pun sedikit kesal kenapa Igun hanya mengingat sedikit memorinya. Tapi dokter mengatakan bisa jadi kenangan buruknya terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Dan Igun pun akan diisolasi selama 100 hari sebagai subjek penelitian. Juyeon baru menyadari apakah ingatan Igun termanipulasi saat proses penghilangan kenangan buruk berjalan. Dan gawatnya, kini subjek alias Ligun menghilang, semua pun panik. Tapi yang dicari ternyata sedang bersantai, lalu sibuk memilih baju yang keren, seolah itu adalah miliknya dan juga kamarnya. Lisin pun datang lalu menyembunyikan foto-foto dirinya di kamar itu, dan mengaku jika kamar itu dan pakaiannya pun memang milik Igun. Begitupun orang tua mereka ikut bermain peran. Katanya Igun sudah pensiun menjadi atlet dan kini menjadi manajernya Isin. Igun kembali ke rumah sakit dengan gaya keren memilih mobil mana yang akan dipakainya hari ini. Dan Juyeon pun tak ada pilihan selain menceritakan efek samping dari subjeknya. Atasannya pun marah-marah, namun begitu ia meminta Juyeon untuk tetap berpura-pura menjadi cinta pertamanya Igun. Igun tambah kegeeran begitu mendengar dari suster jika Juyeon selama ini sampai tak pulang ke rumah saat ia masih belum siuman. Sedangkan itu Cha Sion, petanis muda, penasaran dengan Igun yang tak terlihat. Akhirnya ia mengikuti langkah Isin ke rumah sakit. Dan meskipun perawat mengatakan jika Igun tak bisa dijenguk, tapi malah tak sengaja bertemu dengan Igun langsung. Mereka pun akhirnya berbincang. Sion yang tak tahu apapun malah mengatakan kenapa Igun bisa kehilangan medalinya dulu. Mendengar hal itu, kepala Igun pun terasa sakit, bahkan hingga pingsan. Sedikit ia mengingat kejadian, ingatan yang tumpang tindih. Dan di tempat lain, Juyeon diceritakan kisahnya Igun oleh teman dekat Igun. Terakhir kali, Igun melihat kembali medalinya yang hilang dan hampir menemukan cinta pertamanya. Namun ternyata cinta pertamanya itu malah bermesraan dengan Isin. Ligun pun benar-benar hancur. Ia kalah lagi dari Lisin adiknya. Jadi itulah mengapa cinta pertama Igun menjadi kenangan buruk baginya. Kini ibu hanya terdiam melihat Igun yang tak sadarkan diri. Ia sudah tak bisa menangis lagi sejak terakhir kali meninggalkan Igun sendiri. Ibu juga seorang atlet, jadi ia harus mengajari anak-anaknya untuk kuat. Beliau melanjutkan jika malam kejadian, Igun kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia bahkan murka ketika Isin memakan makanan pemberian nenek yang diberikan memang khusus untuk Igun. Ibu sungguh egois karena selalu memikirkan Isin. Igun benar-benar berada di titik terendahnya malam itu. Dan keluarganya sama sekali tak ada di pihaknya. Di tempat lain, tiba-tiba beberapa polisi mendatangi Lisin. Isin memang mencurigakan sedari awal. Sedangkan itu, Igun kembali siuman lalu mendatangi lapangan tenis diikuti oleh Juyeon. Igun pun menangis karena merindukan tenis dan tiba-tiba bola tenis melayang ke arah mereka.
Sungguh sebuah keajaiban. Igun menangkap bola itu dengan tangan kanannya yang sakit. Akhirnya, penelitian Juyeon pun berhasil. Subjeknya berhasil melupakan ingatan buruknya. Dan Juyeon pun mengakui jika ia memanglah cinta pertamanya Igun. Dan episode 2 pun berakhir di situ.